Pertempuran Melewati Langit. Audiobook, novel silat. Episode 221. Bab 1155 Sidik Jari Spiritual. Xiao Yan tidak mengobrol dengan Cao Ying dan yang lainnya setelah berjalan keluar dari aula besar. Dia berjalan ke jalan setapak yang menuju ke bagian bawah menara pil. Tuan Xiao Yan, harap tunggu. Xiao Yan baru saja mengambil langkah maju ketika suara yang mempesona dan indah terdengar di belakangnya. Oleh karena itu, dia hanya bisa berhenti setelah mengambil satu langkah. Dia menoleh dan melihat wajah Cao Ying yang memikat. Dia tersenyum dan bertanya, "Apakah ada yang salah dengan Cao Ying?" Cao Ying memutar matanya. Pada saat itu, dia terlihat sangat mempesona, menyebabkan seseorang memiliki keinginan untuk tidak mengalihkan pandangan mereka. Pada saat ini, dia menutup mulutnya dan tertawa kecil. "Terakhir kali, saya tidak dapat melakukan percakapan lebih dalam dengan Tuan Xiao Yan. Mengapa kita tidak ngobrol sekarang karena kita punya waktu?" Xiao Yan mengangkat alisnya saat dia mendengar Cao Ying membuka mulutnya untuk mengeluarkan undangan. Matanya menatap Chongqing di sisinya tanpa meninggalkan jejak. Dia melihat Chongqing mengerutkan keningnya dengan lembut. "Lupakan saja. Masih ada hal lain yang perlu aku lakukan. Aku akan ngobrol dengan Nona Cao Ying jika aku punya waktu di masa depan." Xiao Yan tidak ingin membuat musuh setelah baru saja memasuki menara pil, terutama musuh yang datang karena cemburu. Oleh karena itu, Xiao Yan hanya tersenyum dan menolak tawarannya. Mata Cao Ying berhenti sejenak saat dia mendengar Xiao Yan menolak ajakannya. Yang jelas dia jarang mendapat penolakan. Namun, dia bukanlah orang biasa dan tidak ada satupun pikiran di hatinya yang muncul di wajahnya. Dia tersenyum manis dan berkata, "Sayang sekali, Ying karena saudara Xiao yang mengatakan ada sesuatu yang harus dia lakukan, kamu tidak boleh mempersulitnya." Pertemuan pil KB semakin dekat. Diskusi penyempurnaan pil kita terakhir kali belum selesai. Mengapa kita tidak menyelesaikannya hari ini? Chongqing di sisinya tertawa. "Hehe, kalau begitu, Xiao Yan tidak akan mengganggu kalian berdua. Kali ini, saya mungkin akan melakukan retret selama beberapa hari. Aku akan mengobrol dengan kalian semua saat pertemuan pil dimulai." Xiao Yan tidak menunggu jawaban Cao Ying setelah melihat Chongqing bergabung dalam percakapan. Dia menangkupkan tangannya pada mereka bertiga sebelum dengan cepat berbalik dan berjalan menuju jalan setapak. Dia benar-benar tidak ingin memprovokasi penyihir tak terduga. Cao Ying dan Chongqing sepertinya bukan orang biasa. Namun, dari cara Xiao Yan melihatnya, Cao Ying cepat atau lambat akan bermain dengannya. Mulut Cao Ying yang ramping, merah, dan kecil sedikit melebar saat dia melihat Xiao Yan berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Orang ini sangat menyenangkan untuk diajak bermain. Laki-laki lain mengelilinginya seperti lalat. Namun, Xiao Yan memandangnya sebagai binatang buas dari zaman prasejarah. Menarik. Chongqing merasa sedih saat melihat ketertarikan muncul di wajah Cao Ying. Kilatan dingin, yang sulit dideteksi, melintas di matanya. Selama bertahun-tahun kontak antara Cao Ying dan dia memandangnya sebagai wilayah eksklusifnya. Dia pasti tidak akan membiarkan pria lain mencemari dirinya. Dari cara dia melihatnya, selain dia, siapa yang bisa menandinginya mengingat kelebihannya? Meskipun Xiao Yan telah menjadi juara ujian 5 klan besar, Chongqing masih tidak menganggapnya serius. Terlepas dari latar belakang, bakat, atau kekuatan, dia memiliki kualifikasi untuk meremehkan orang-orang di generasinya. Jika dia terus berkembang, dia pasti akan menjadi orang yang kuat di dalam menara pil. Jika dia menjadi juara pertemuan pil ini, namanya akan hadir sebagai calon penerus kepala raksasa menara pil. Pada saat itu, wanita seperti apa yang tidak bisa dia dapatkan? "Xiao Yan, aku harap kamu tidak menjadi batu yang menghalangi jalanku. Jika tidak..." Chongqing menatap ke tempat punggung Xiao Yan menghilang. Ada kilatan tajam di matanya. Xiao Yan secara alami tidak menyadari bahwa meskipun dia mengundurkan diri dengan cepat, dia masih menarik permusuhan dari Chongqing. Terlebih lagi, bahkan jika dia menyadarinya, dia akan dengan tak berdaya mengutuknya sebagai orang bodoh. Xiao Yan mengikuti jalan yang diambilnya dan berjalan selama hampir 1 jam di sekitar menara pil yang sangat besar ini sebelum dia kembali ke kediaman yang telah diatur oleh tetua Cheng untuknya. Ada cukup banyak lalu lintas di dalam menara pil ini.
Terlebih lagi, mereka semua adalah alkemis dari Menara Pil. Ada beberapa individu tingkat Grandmaster sejati di antara mereka. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa tempat ini dipenuhi dengan bakat terpendam. Xiao Yan menyapa dokter peri kecil dan yang lainnya setelah kembali ke kediaman. Dia kemudian masuk ke kamarnya. Setelah itu, dia duduk di ranjang kamar tidur dan pulih. Setelah itu, dia mengepalkan tangannya dan sebuah gulungan abu-abu pucat muncul di dalamnya. Itu adalah gulungan yang diberikan Xuan Kongzi padanya sebelumnya. Tangan Xiao Yan perlahan membuka gulungan itu. Riak tak kasat mata menyebar dari sana. Riak ini adalah salah satu yang sangat dikenal Xiao Yan. Itu adalah sesuatu yang dipancarkan oleh jejak tangan spiritual. Tidak ada satu kata pun di gulungan itu setelah Xiao Yan membukanya. Hanya ada beberapa lipatan tak kasat mata yang sedikit terpelintir. Xiao Yan berpikir sejenak saat melihat ini. Setelah itu, dia mengambil gulungan itu dan dengan lembut meletakkannya di dahinya. Riak tak terlihat segera melonjak setelah gulungan itu menyentuh dahinya. Segera, Xiao Yan merasakan seutas informasi mengalir ke kepalanya seperti air banjir. Xiao Yan dengan lembut meletakkan gulungan itu kembali setelah informasi itu memenuhi kepalanya sepenuhnya. Dia mulai mengatur aliran informasi yang agak aneh. Katalog berlanjut beberapa saat sebelum Xiao Yan perlahan membuka matanya. Sebuah kedipan kecil muncul di dalamnya. Aliran informasi ini adalah keterampilan jiwa yang dipraktikkan Cao Ying. Benda ini disebut jejak tangan spiritual, dan disebut juga segel spiritual. Pada zaman kuno, keterampilan jiwa mirip dengan teknik Dou dan telah dipisahkan menjadi kelas Tian, Di, Xuan, dan Huang. Sidik jari spiritual ini adalah sejenis keterampilan jiwa tingkat tinggi kelas Xuan. Meskipun nilainya tidak terlalu tinggi, itu tidak dianggap buruk. Kekuatannya adalah sesuatu yang dialami sendiri oleh Xiao Yan saat itu. Apalagi berbeda dengan teknik Dou. Saat ini, keterampilan jiwa sangat langka. Saat dia bertarung dengan orang lain, hal itu bisa membuat lawannya lengah. Lebih penting lagi, jejak tangan spiritual ini secara bertahap akan membuat Xiao Yan memahami cara melepaskan sebagian besar kekuatan spiritualnya. Dia tidak perlu lagi hanya mengandalkan kekuatan-kekuatan batinnya untuk melawan orang lain seperti yang dia lakukan di masa lalu. Sidik jari spiritual dibagi menjadi 3 segel. Xiao Yan diam-diam mempelajari segel pertama dari Cao Ying. Dia tidak bisa diam-diam mempelajari 2 segel yang tersisa. Untungnya, gulungan ini berisi catatan lengkap tentang mereka. Ini adalah keterampilan jiwa ya, memang berbeda jika dibandingkan dengan teknik Dou. Xiao Yan terus berpikir keras untuk waktu yang lama. Ada beberapa teknik Dou yang memerlukan segel tangan khusus, namun penggunaan keterampilan jiwa ini memerlukan kombinasi segel tangan. Terlebih lagi, kekuatan batin seseorang harus mengalir dalam orbit tertentu saat kekuatan itu berkumpul dan segel tangannya berubah. Namun, semua keterampilan pada akhirnya mengandung asal-usul yang sama. Keterampilan jiwa dan teknik Dou umumnya mirip satu sama lain. Hah! Xiao Yan menarik napas dalam-dalam saat pikirannya perlahan terfokus. Tangannya perlahan terulur. Setelah itu, dia mulai mengikuti segel di pikirannya dan perlahan berubah. Segel tangan Xiao Yan berubah sangat lambat. Namun, wajahnya dipenuhi keseriusan. Kekuatan batin mengalir keluar dari sela-sela alisnya. Setelah itu, ia bertindak dalam kombinasi dengan segel tangannya dan digabungkan bersama. Xiao Yan tanpa kenal lelah memperlihatkan segel tangan berkali-kali di dalam ruangan. Pelatihan semacam ini mungkin membosankan, tetapi penting. Lagi pula, terlepas dari apakah itu keterampilan jiwa atau teknik Dou, satu-satunya cara untuk menguasainya adalah dengan bekerja keras. Waktu berlalu dengan cepat saat Xiao Yan fokus pada pelatihan. Setelah formasi segelnya stabil, dia secara bertahap membiasakan dirinya dengan fluktuasi energi yang berkumpul di sekitar telapak tangannya. Batas jiwa, menyegel roh surgawi, menyerap roh menempa jiwa. Sementara pikiran Xiao Yan benar-benar tenggelam dalam latihannya, gumaman samar tampaknya tanpa sadar keluar dari mulutnya yang hampir tidak bergerak. Di bawah rumus kata anonim ini, ruang di dalam ruangan mulai sedikit bergetar. Gumpalan aura spiritual yang samar segera merembes keluar dari ruangan. Setelah itu, mereka perlahan memasuki titik di antara alis Xiao Yan. Semua perubahan ini tidak ditemukan oleh Xiao Yan.
Satu-satunya hal yang dia rasakan adalah kendali atas jiwanya menjadi lebih lancar setelah munculnya kata formula. Bahkan perasaan yang terputus-putus saat dia membentuk segel telah melemah secara signifikan. Bagian dalam ruangan itu sunyi. Hanya suara yang sangat pelan yang bergema di seluruh ruangan. Waktu mengalir seperti air. Xiao Yan tidak menyadari bahwa pelatihan ini berlangsung selama hampir 10 hari. Selama 10 hari ini, manusia di dalam kota pil suci membengkak karena pertemuan pil yang diadakan. Orang dapat melihat banyak orang mengalir di sekitar kota yang luas. Masalah tentu saja tidak bisa dihindari dengan meningkatnya lalu lintas. Namun, beruntungnya menara pil bukanlah faksi biasa. Oleh karena itu, dia menjaga ketertiban dengan cukup baik. Oleh karena itu, kekacauan terburuk tidak akan terjadi. Namun demikian, dengan semakin dekatnya pertemuan pil KB dari hari ke hari, kota pil suci memasuki kondisi mendidih. Lagi pula, pertemuan pil bukan hanya acara besar di wilayah pil. Itu juga merupakan peristiwa besar di wilayah dataran tengah. Impian banyak alkemis adalah untuk dapat menunjukkan penampilan terbaik mereka di pertemuan pil dan menjadi bintang yang mempesona di antara banyak orang di benua ini. Tentu saja, beberapa arus tersembunyi tidak dapat dihindari di bawah atmosfer yang mendidih. Pertemuan pil ini berbeda dari masa lalu. Karena 3.000 api terbakar, banyak faksi mengirim alkemis ke bawah mereka. Dari kelihatannya, mereka bermaksud mendapatkan 3.000 api terbakar. Terlebih lagi, pertemuan pil kali ini akan menjadi ajang bagi banyak alkemis untuk berkompetisi menggunakan semua skill yang telah mereka pelajari. Semua pelatihan untuk pertemuan pil ini. Banyak alkemis akan bersaing untuk melihat siapa yang terbaik dalam pertemuan pil ini. Di tengah mendidihnya suasana kota ini, hari terakhir sebelum pertemuan pil akhirnya tiba. Hanya pada saat inilah seorang pemuda, yang sedang duduk seperti biksu tua bermeditasi di sebuah ruangan di dalam menara pil, akhirnya gemetar. Setelah itu, dia perlahan membuka matanya yang hitam pekat. Bab 1156 pengumpulan pil dimulai. Ruang sunyi tiba-tiba membentuk fluktuasi aneh yang tak terlihat saat Xiao Yan membuka matanya. Riak ini perlahan menyebar. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam saat tangannya tiba-tiba bergerak. Banyak segel tangan aneh muncul. Tangannya menari-nari bahkan membentuk bayangan. Setelah segel tangannya diganti, kekuatan batin yang tak kasat mata mulai menggumpal di telapak tangannya seperti kilat. Dalam sekejap mata, itu membentuk jejak telapak tangan yang tak terlihat. Xiao Yan menjentikkan jarinya saat jejak telapak tangan terbentuk, dan itu menyebar. Segera, segel yang dibentuk oleh tangannya terus berubah. Segera setelah itu, 2 jejak telapak tangan yang lebih rumit muncul. 3 jejak telapak tangan yang berbeda muncul satu demi satu di tangan Xiao Yan dengan sangat sempurna. Seseorang tidak dapat menemukan kekurangan apapun selama pembentukan segel. Tingkat keakraban ini tidak lebih lemah dari apa yang Cao Ying tunjukkan saat itu. 3 cetakan spiritual muncul sebelum disebarkan oleh Xiao Yan. Seteguk udara keruh juga keluar dari mulutnya. Cahaya neon redup melesat ke arah wajah Xiao Yan saat udara keruh keluar. Itu tampak seperti batu giok hangat sebelum menghilang dengan cepat. Tubuhnya bergerak, dan dia melompat dari tempat tidur. Setelah itu, tubuhnya berdiri tegak di tanah dengan mata tertutup. Xiao Yan menutup matanya sejenak sebelum tiba-tiba membukanya. Ada sedikit kegembiraan di matanya karena dia menemukan bahwa aura spiritual yang merasuki jiwanya menjadi lebih penuh dari sebelumnya tanpa dia sadari. Dia bahkan bisa merasakan sedikit perasaan tersumbat di jiwanya. Mungkinkah ini penghalang keadaan jiwa? Xiao Yan merenungkan pemikiran itu. Intuisinya memberitahunya bahwa saat dia melewati perasaan tersumbat ini, jiwanya pasti akan memasuki apa yang disebut keadaan jiwa. Pada saat itu, dia akhirnya akan menjadi master alkemis sejati. Cepat. Senyuman muncul di wajah Xiao Yan. Berdasarkan level ini, dia memiliki kepercayaan diri untuk benar-benar menembus penghalang. Xiao Yan tersenyum dalam hatinya dan mengatur pakaiannya. Setelah itu, dia membuka pintu dan keluar kamar. Tatapannya menyapu sekeliling dan sampai ke dokter peri kecil, yang sedang duduk bersila di luar pintunya. Karena apa yang terjadi sebelumnya, dia menjadi takut berada terlalu jauh dari Xiao Yan. Meskipun mereka berada di menara pil, dia terus berjaga di tempat ini ketika Xiao Yan memasuki kondisi pelatihannya. Dokter peri kecil dengan cepat membuka matanya ketika Xiao Yan membuka pintu.
Dia menoleh dan hanya menghela nafas lega setelah melihat bahwa itu adalah Xiao Yan. Setelah itu, dia bertanya sambil tersenyum lembut. Apakah kamu sudah selesai berlatih? Ya, itu sulit bagimu, Xiao Yan menyeringai. Dia secara alami menyadari berapa hari dokter peri kecil merawatnya. Jika kamu benar-benar ingin berterima kasih padaku, beberapa kata ini saja tidak cukup, dokter peri kecil tersenyum manis. Namun, dia sepertinya merasakan makna yang lebih dalam dari kata-katanya, menyebabkan wajah cantiknya menjadi sedikit merah. Dia buru-buru mengganti topik dan berkata, sudah beberapa hari sejak kamu mengikuti retret. Cao Ying telah datang dan mencarimu sekali selama jangka waktu ini, tapi aku menghentikannya. Anda tidak akan menyalahkan saya karena mengganggu urusan besar Anda ini, bukan? Dokter peri kecil memutar matanya yang cerah ketika dia selesai berbicara. Mereka akhirnya berhenti di depan wajah Xiao Yan. Xiao Yan tanpa sadar tertawa getir saat mendengar berita itu. Dia berkata, saya tidak begitu paham, hal hebat apa yang bisa kita miliki. Apalagi wanita itu juga bukan orang biasa. Aku tidak ingin dekat dengannya. Dokter peri kecil mengangguk puas setelah mendengar Xiao Yan mengatakannya seperti ini. Dia melengkungkan matanya yang cantik hingga membentuk-bentuk bulan sabit. Kapan pertemuan pil akan dimulai? Mata Xiao Yan menyapu aula besar saat dia bertanya secara acak. Besok. Sangat cepat. Xiao Yan terkejut. Tak disangka waktu berlalu begitu cepat. Dalam sekejap mata, sudah waktunya pertemuan pil dimulai. Jika kamu tidak bangun hari ini, aku akan masuk dan membangunkanmu beberapa waktu kemudian, dokter peri kecil memberitahunya sambil tersenyum. Xiao Yan memiringkan kepalanya. Ia segera menyadari sedikit dan berkata, saya masih memiliki satu bahan obat yang belum saya dapatkan. Sepertinya saya perlu memikirkan cara untuk mendapatkannya hari ini. Karena Xiao Yan telah memperoleh 2 bahan obat dari pameran perdagangan alkemis saat itu, dia belum memperoleh berita apapun mengenai tanaman anggur spiritual hijau tua 10.000 tahun hingga sekarang. Pertemuan pil akan segera tiba. Hal ini menyebabkan Xiao Yan sedikit panik. Lagi pula, jika dia kekurangan bahan utama ini, mustahil baginya untuk benar-benar menyempurnakan pil obat. Hehe, kamu tidak perlu khawatir tentang bahan obatnya. Pintu aula tiba-tiba terbuka sementara Xiao Yan mengerutkan kening. Ye Song, Xin Lan, dan Tian Huo Zunse langsung masuk. Ye Song tersenyum sambil berjalan ke sisi Xiao Yan. Dia menjentikkan tangannya dan beberapa kotak giok dengan udara dingin yang merembes muncul di atas meja di depannya. Dia berkata, ada 2 tanaman anggur spiritual hijau berusia 10.000 tahun dan buah iblis esensi darah di sini. Ditambah lagi dengan ramuan obat yang sudah Anda miliki, kebetulan Anda akan memiliki 2 set lengkap. Bahkan jika Anda gagal 1 kali selama penyempurnaan, Anda masih memiliki kesempatan kedua. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Dia buru-buru mengeluarkan kotak giok dan membuka penutupnya. Dia memang melihat cabang pohon hijau giok seperti zamrud tergeletak di dalamnya. Kekuatan hidup yang padat menyebar darinya, memberikan perasaan rileks dan bahagia. Itu benar-benar tanaman anggur spiritual hijau berusia 10.000 tahun. Bagaimana cara memperoleh hal-hal ini? Wajah Xiao Yan mengungkapkan kegembiraannya sebelum dia segera bertanya dengan agak ragu. Benda-benda tersebut bukanlah benda biasa. Bahkan dengan koleksi klan Ye, klan tersebut tidak akan bisa mengeluarkannya. Namun, tiba-tiba ada 2 anggur spiritual hijau berusia 10.000 tahun dan 1 buah iblis esensi darah. Ini agak aneh. Yang saya lakukan hanyalah menyebutkan kepada tetua dari Menara Pil bahwa Anda memerlukan pil obat ini. Mereka mengambil inisiatif untuk memberikan ramuan obat ini pada hari kedua. Ye Song tersenyum ketika dia menjelaskan apa yang terjadi. Xiao Yan terkejut. Dia segera mencapai pemahaman yang tiba-tiba. Perintah Xuan Kongzi berada di balik semua ini. Jika tidak, dengan reputasinya, Menara Pil masih belum mengetahuinya untuk menilainya seperti ini. Xiao Yan berterima kasih pada Xuan Kongzi di dalam hatinya. Dia tidak mengambil tindakan apapun. Dia hanya melambaikan tangannya dan menyimpan bahan obat di depannya ke dalam cincin penyimpanannya. Saat ini adalah hal yang paling penting baginya, dan tentu saja mustahil baginya untuk menolaknya. Dia akan menganggapnya sebagai hutang budi pada Xuan Kongzi, dan dia akan mengembalikannya ketika dia punya kesempatan di masa depan.
Jumlah orang yang berpartisipasi dalam pertemuan pil musim ini kemungkinan besar akan menjadi yang terbesar dalam sejarahnya. Saya mendengar bahwa wilayah dalam telah ditempati oleh banyak pesaing. Di antara mereka tampaknya ada beberapa setan tua yang terkenal. Sepertinya mereka berencana untuk menebalkan kulit mereka dan berpartisipasi karena 3.000 api terbakar. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia sudah menyadari bahwa pertemuan pil musim ini pasti tidak akan mudah. Dia bahkan tidak berpikir untuk mengambil tempat kejuaraan. Bagaimanapun, kesulitan ini sungguh terlalu besar. Yang bisa dia lakukan hanyalah mencoba yang terbaik. Namun, jika ada kesempatan, saya sangat ingin bertarung dengan orang-orang hebat dari seluruh benua ini. Guru adalah juara salah satu pertemuan pil saat itu. Menjadi muridnya, bagaimana saya bisa menghapus reputasinya? Xiao Yan dengan lembut mengangkat sudut mulutnya. Rasa panas yang sulit disembunyikan melintas di matanya yang hitam pekat. Terlepas dari betapa kerennya dia tetaplah seorang anak muda. Darah panas seorang pemuda juga mengalir di pembuluh darah Xiao Yan. Ye Zhong dan yang lainnya saling bertukar pandang saat mereka melihat senyuman di wajah Xiao Yan. Setelah itu, mereka menyeringai. Sepertinya akan ada pertunjukan bagus dengan pertemuan pil musim ini. Sejujurnya, mereka sangat penasaran untuk mengetahui apakah harimau ini, Xiao Yan, akan bertemu lawan yang bisa menghentikannya. Pertemuan pil ini benar-benar akan menjadi pertarungan yang intens. Ketika sinar pertama sinar matahari pagi menyebar ke bawah dan menembus kegelapan yang menyelimuti daratan, kota pil suci langsung mulai mendidih. Semua mata akan sepenuhnya terfokus pada kota pil suci hari ini. Semua orang di dataran tengah akan memusatkan pandangan mereka di sini, menunggu untuk melihat siapa yang menonjol di antara para alkemis jenius di seluruh benua Douqi. Sang juara tidak diragukan lagi adalah seorang anak yang diberkati oleh surga. Setiap juara pertemuan pil akan meninggalkan reputasi terkenal dalam sejarah benua Douqi tanpa kecuali. Oleh karena itu, nilai pertemuan pil telah ditingkatkan berkali-kali lipat. Siapapun yang bisa menjadi juara terakhir pasti bisa menambah sejarah benua Douqi di masa depan. Kemuliaan itu cukup membuat siapapun menjadi gila. Lagi pula, yang hidup ingin menjadi orang biasa. Sebuah pintu ke sebuah ruangan di dalam menara pil tiba-tiba terbuka. Di saat yang sama, sesosok tubuh kurus perlahan keluar dari sana. Setelah itu, dia muncul di depan mata kelompok dokter peri kecil yang sudah menunggu di luar. Hari ini, Xiao Yan mengenakan jubah alkemis ungu yang khusus diberikan oleh menara pil. Ada lencana level yang dikeluarkan menara pil di dadanya. Di lencana itu ada 7 bintang ungu emas yang memancarkan kilau terang. Pakaian ini adalah pakaian paling seremonial yang dikenakan Xiao Yan selama bertahun-tahun. Dari sini, seseorang dapat memahami posisi pertemuan pil di hati para alkemis. Senyum melintas di mata dokter peri kecil saat dia mengamati Xiao Yan. Dia tampak sedikit tampan serta bebas dan santai dalam jubah alkemisnya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Xiao Yan mengenakan pakaian formal seperti itu. Namun, perlu dikatakan bahwa Xiao Yan saat ini terlihat sangat bagus. Xiao Yan dengan lembut mengatur pakaiannya. Setelah itu, dia melirik dokter peri kecil dan yang lainnya. Dia tersenyum dan berkata, "Ayo pergi." Dia memimpin untuk mengubah langkahnya setelah dia berbicara dan berjalan keluar dari aula besar. Setelah itu, dokter peri kecil dan yang lainnya dengan bijak tersenyum dan segera mengikuti. Pertemuan pil adalah pertemuan paling mulia di hati para alkemis. Hari ini, pertemuan yang dikagumi dan digilai oleh banyak alkemis akhirnya membuka tirai. Xiao Yan telah menunggu 3 tahun untuk hari ini. Angin timur telah tiba. Saatnya mengalir bersama angin. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 1157 Dua Hambatan Besar. Lokasi pertemuan pil berada di bagian utara wilayah dalam. Tempat itu dipenuhi kerumunan orang yang menakutkan selama beberapa hari. Oleh karena itu, pada saat kelompok Xiao Yan tiba, mereka hanya melihat lautan kepala manusia yang padat dan tak berujung. Suara gemetar bumi terdengar di langit. Setelah itu, berubah menjadi gelombang sonik menakutkan yang menyebar. Seseorang dapat mendengarnya dengan jelas dalam radius 50 km. Kelompok Xiao Yan melintas dan muncul di atas beberapa bangunan. Mata mereka melihat sekeliling mereka. Baru pada saat itulah mereka menemukan bahwa tempat ini luasnya 10.000 kaki.
Udara di atas tempat terbuka ini memiliki banyak platform batu yang tergantung di sana. Platform batu memiliki cahaya redup yang menyebar darinya. Dari tampilannya, platform ini terlihat cukup misterius. Platform batu itu adalah kursi terakhir para pesaing. Ye Zong menunjuk ke platform batu yang melayang di udara sambil tertawa. Mereka adalah fokus dari puluhan ribu mata. Kursi terakhir. Xiao Yan mengangkat alisnya saat mendengar ini. Hehe, pertemuan PIL adalah acara yang sangat besar. Tidak mungkin semua orang yang berpartisipasi dalam pertemuan ini memiliki kualifikasi untuk masuk ke platform. Sebelum memasuki arena kompetisi, sebenarnya ada dua kendala seleksi. Ye Zong tersenyum. Setelah itu, dia menunjukkan sebuah kotak yang sangat besar. Dia bertanya, apakah Anda melihat ruang abu-abu gelap di sana? Mata Xiao Yan mengikuti arah yang ditunjuk Ye Zong dan memang melihat sepetak ruang abu-abu gelap. Ketika dia melihat lebih dekat, dia akhirnya menemukan bahwa ruang ini telah diubah dan dibentuk oleh seseorang. Bagian dalam ruang terdistorsi dipenuhi dengan semacam uap abu-abu gelap yang dapat menghalangi pandangan seseorang. Persyaratan dasar bagi seseorang untuk berpartisipasi dalam pertemuan PIL adalah seseorang harus mencapai level alkemis tingkat 5. Ruang abu-abu gelap itu adalah rintangan pertama. Hal ini juga dikenal sebagai rintangan alam fantasi. Uap abu-abu gelap itu adalah sesuatu yang tercipta dari tubuh binatang ajaib yang dikenal sebagai binatang jiwa fantasi. Tidak hanya mampu menghalangi penglihatan seseorang, tapi bahkan mampu menghalangi persepsi spiritual. Selain itu, luar angkasa sendiri memiliki misteri lain di dalamnya. Ruangan itu dipenuhi dengan benda serupa, membuatnya tampak seperti labirin. Seseorang akan kehilangan arah setelah memasukinya dan akhirnya tersesat di dalamnya. Mereka yang gagal keluar dalam waktu yang ditentukan akan kehilangan hak untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Ye Zong tersenyum saat menjelaskan rintangan pertama. Xiao Yan perlahan mengangguk. Ekspresi aneh muncul di matanya. Metode seleksi pertemuan PIL ini luar biasa. Setelah seseorang melewati rintangan lingkungan ini, dia memiliki kualifikasi untuk memasuki alam PIL. Ekspresi Ye Zong jelas menjadi jauh lebih serius ketika dia menyebutkan alam PIL. Alam PIL? Saya telah menyebutkan kepada Anda beberapa hari yang lalu bahwa semua pesaing akan memasuki tempat yang aneh setelah pertemuan PIL dimulai. Tempat aneh itu adalah alam PIL. Ye Zong mengangguk dan perlahan menjelaskan. Alam PIL adalah sebuah ruang. Dikabarkan bahwa elit Dousheng dari Menara PIL telah lama menciptakannya. Namun, karena suatu alasan, alam PIL perlahan-lahan hancur. Namun, alam PIL jelas merupakan harta karun yang diimpikan oleh banyak alkemis. Ada banyak kekayaan alam dan tanaman obat langka, yang sulit ditemukan di dunia luar di sana. Para alkemis yang memiliki kualifikasi untuk masuk akan diberikan daftar. Daftar tersebut akan mencatat beberapa bahan obat langka. Kalian semua harus mengandalkan kemampuan kalian sendiri untuk mendapatkan semua bahan obat di alam PIL. Baru setelah itu kamu bisa menukarnya dengan batu spasial yang ada di area keluar. Setelah itu, Anda dapat meninggalkan alam PIL dan berpartisipasi dalam kompetisi final. Platform batu di langit disediakan untuk orang-orang yang berhasil menyelesaikan rintangan terakhir ini. Tidak semua orang memiliki kualifikasi untuk memasukinya. Benar-benar layak menjadi pertemuan PIL. Xiao Yan dengan lembut mengangguk dan memuji. Setelah 2 putaran seleksi ini, adalah mungkin untuk menghilangkan mereka yang datang untuk mendapatkan nomor tersebut. Mereka yang lolos seleksi dan tetap bertahan akan menjadi elit sejati dari pertemuan PIL ini. Menara PIL biasanya tidak akan ikut campur dalam apapun yang terjadi di alam PIL, jadi selama Anda tetap berhati-hati, tidak ada yang akan mengetahuinya. Meskipun seleksi semacam ini sangat keras, kenyataannya bahkan lebih kejam dibandingkan kompetisi. Jika seseorang bahkan tidak bisa lulus ujian semacam ini, bagaimana dia bisa bertahan hidup di benua ini dan menjadi master alkemis sejati? Ye Zong tersenyum sedikit dan dengan lembut berkata. Oleh karena itu, jika Anda bertemu Chen Xian dari Sekte Xuan mendalam di alam PIL, Anda dapat menyerang sesuka Anda. Xiao Yan tersenyum. Kilatan dingin melintas di matanya yang hitam pekat. Chen Xian telah menjual informasi tentang Xiao Yan kepada orang-orang dari Aula Jiwa. Xiao Yan perlu menyelesaikan masalah ini. Gong. Gong yang keras dan jelas tiba-tiba bergema di area tersebut saat Xiao Yan dan Ye Zong sedang mengobrol.
Bunyi gong menyebar dengan sangat dahsyat. Bahkan kebisingan yang mengguncang bumi pun dapat diredam olehnya. Tempat terbuka ini menjadi lebih sunyi setelah gong muncul. Mata yang tak terhitung jumlahnya mengeluarkan suara, "swoos," saat mereka berhenti di platform batu yang menjulang tinggi di sisi timur alun-alun. Tempat itu akan menjadi tempat di mana eselon atas menara pil akan muncul. Gelombang demi gelombang suara angin kencang tiba-tiba muncul begitu gong dibunyikan. Segera, ruang di atas panggung batu sedikit terdistorsi. Lebih dari 10 sosok perlahan muncul di sana. Mata Xiao Yan menyapu selusin lebih sosok manusia. Setelah itu, mereka berhenti di depan 3 sosok manusia yang berada di tengah. Di antara mereka bertiga, Xiao Yan telah melihat salah satu kepala raksasa menara pil, Xuan Kongzi. Di kiri dan kanannya ada 2 keberadaan yang auranya tidak bisa dia deteksi. Orang tua di sebelah kiri berkulit gelap. Wajahnya tegang, memberinya perasaan tegas dan tidak bercanda. Matanya bagaikan sambaran petir, menusuk jiwa seseorang hingga terasa sakit. Yang di sebelah kanan membuat Xiao Yan merasa sangat terkejut karena dia adalah wanita cantik dalam balutan Cheongsam. Meskipun Xiao Yan yakin bahwa dia tidak lebih muda dari Xuan Kongzi dan pria lainnya, penampilannya mirip dengan wanita berusia 30 tahun. Ekspresinya acuh tak acuh, mengandung pesona samar yang telah disimpan selama bertahun-tahun. Ini pertama kalinya Xiao Yan melihat lelaki tua dan wanita cantik itu. Namun, dari cara keduanya muncul di samping Xuan Kongzi, jelas bahwa keduanya adalah 2 kepala raksasa menara pil lainnya. Seluruh kerumunan menjadi lebih tenang setelah kemunculan ketiga orang ini. Manusia yang tak ada habisnya mengalihkan pandangan mereka, yang berisi segala macam emosi, ke arah ketiga orang ini. 3 kepala besar menara pil. Lupakan dataran tengah. Nama ini dianggap sangat terkenal di seluruh benua Douki. Ketiganya biasanya merupakan eksistensi yang ada dalam legenda. Sekarang setelah mereka mengungkapkan diri mereka sendiri, banyak orang tidak dapat mempercayainya. Diriku yang dulu, Xuan Kongzi, akan mewakili menara pil di sini, dengan menyambut semua alkemis yang datang ke sini. Di waktu berikutnya, tempat ini akan menjadi panggung untuk menampilkan keahlianmu. Xuan Kongzi yang berambut putih perlahan melangkah maju. Suara hangatnya jelas terdengar di telinga semua orang. Lapangan terbuka benar-benar sunyi. Terlepas dari seberapa memberontak atau sengitnya seseorang hanya bisa mengendalikan dirinya sendiri saat ini. Tidak ada yang berani menguji orang-orang ini sedikit pun. Bagaimanapun, 3 orang di platform batu tidak jauh dari puncak keberadaan di benua ini. Setiap orang telah melakukan perjalanan jauh untuk bergegas ke sini. Aku yang dulu tidak akan menyia-nyiakan waktu semua orang di sini. Hebatnya, pertemuan pil akan terjadi seperti di masa lalu. Ini akan dibagi menjadi 3 tahap. Pertama, Xiao Yan diam-diam mendengarkan perkenalan Xuan Kongzi tentang pilihan pertemuan pil. Dia menemukan bahwa itu mirip dengan apa yang Ye Zhong sebutkan. Tentunya aturan ini sudah menjadi aturan baku dalam seluruh rapat pilkada. Selama seseorang melewati 3 pilihan ini, yang terakhir akan menjadi juara dari pertemuan pil ini. Atas panggung batu sedikit terdistorsi. Lebih dari 10 sosok perlahan muncul di sana. Xuan Kongzi memandangi lautan manusia yang membentuk riak karena kegembiraan kata, juara. Dia tanpa sadar tersenyum dan berkata, juara kali ini tidak hanya akan bisa mendapatkan posisi penerus kepala raksasa menara pil di masa depan, tetapi juga akan bisa mendapatkan gulungan yang berisi metode pelatihan jiwa dari zaman kuno. Hanya masalah waktu baginya untuk naik ke level 8 atau 9. Kata-kata Xuan Kongzi baru saja terdengar ketika lautan manusia yang padat segera mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan jiwa. Mata alkemis yang tak terhitung jumlahnya memerah saat ini. Tingkat 8? Tingkat 9? Level legendaris ini sepertinya berada sejauh langit dan bumi dari mereka. Jika mereka mendapatkan metode pelatihan jiwa kuno itu, celah ini pasti akan semakin dekat. Ini memiliki daya tarik yang mematikan bagi semua alkemis. Bahkan Xiao Yan tidak bisa mengabaikan ketertarikan semacam ini. Setelah Xuan Kongzi mengucapkan kata-kata itu, napasnya menjadi lebih kasar. Dia dengan jelas memahami betapa langka dan berharganya metode pelatihan jiwa di zaman kuno. Tidaklah berlebihan untuk menggambarkan harta karun tersebut sebagai sesuatu yang tak ternilai harganya. Saya harus berjuang untuk posisi juara ini apapun yang terjadi. Xiao Yan dengan erat mengepalkan tangannya.
Rasa panas muncul di matanya yang hitam pekat. Dia tidak peduli dengan potensi status menjadi penerus kepala raksasa. Namun, metode pelatihan jiwa ini adalah sesuatu yang tidak dapat dia abaikan dengan mudah karena dia memahami dengan jelas bahwa jika dia ingin menjadi alkemis tingkat 9, metode pelatihan jiwa adalah sesuatu yang tidak boleh kurang. Oleh karena itu, tidak peduli apapun yang terjadi, dia harus mengerahkan seluruh upayanya hanya pada gulungan pelatihan spiritual ini. Xuan Kongzi menatap mata di bawah, yang tiba-tiba menjadi merah darah, dari platform tinggi. Dia tersenyum tipis, menatap ke langit sebelum akhirnya melambaikan lengan bajunya. Riak tak kasat mata menyebar, menghantam ruang hampa dan membentuk gelombang panjang bunyi gong. Waktu sudah berakhir. Pesaing yang berada di tingkat 5 ke atas, silakan masuk ke rintangan pertama, alam fantasi roh. Jari Xuan Kongzi tiba-tiba menunjuk ke kotak besar itu. Ruang abu-abu gelap dengan cepat berputar, membentuk bagian dari dunia yang aneh dan memberikan tampilan yang mendalam. Bang! Suara Xuan Kongzi baru saja terdengar ketika banyak sosok manusia tiba-tiba keluar dari lautan manusia yang tak ada habisnya. Mereka bertingkah seperti belalang saat mereka terbang ke langit dari segala arah. Setelah itu, semuanya memasuki ruang terdistorsi. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam saat dia melihat sosok manusia memasuki ruang terdistorsi seperti badai. Dia perlahan melangkah maju. Lakukan yang terbaik. Xiao Yan tersenyum saat mendengar sorakan dari kelompok dokter peri kecil. Setelah itu, dia tiba-tiba menginjak tanah. Tubuhnya berubah menjadi sosok hitam yang bergegas ke ruang terdistorsi abu-abu gelap tanpa ragu-ragu di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Kompetisi pertemuan pil yang intens telah resmi dimulai pada saat ini. Bab 1158 melewati hambatan. Swos. Xuan Kongzi di platform tinggi mengangguk ketika dia melihat sosok manusia memasuki alam fantasi seperti belalang dalam perjalanannya. Kedua tangannya dimasukkan ke dalam lengan bajunya saat dia berkata dengan lemah. Pertemuan pil kali ini menjadi sedikit menarik. Tak disangka bahkan beberapa orang tua terkenal juga datang. 3.000 api terbakar jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan api surgawi biasa. Ini sangat menggoda bagi orang-orang ini. Tentu saja mereka ingin datang dan ikut bersenang-senang. Orang tua berkulit gelap di samping Xuan Kongzi mengangkat alisnya. Matanya yang tajam dan seperti kilat menyapu sosok manusia yang bergegas menuju rintangan alam fantasi saat dia berkomentar. Ombak di belakang mendorong ombak di depan. Beberapa anggota generasi muda tidak lebih lemah dari mereka. Bahkan jika mereka berpartisipasi, kemungkinan besar mereka hanya akan berakhir dengan wajah pucat. Wanita cantik dengan Cheong Sam di sampingnya tersenyum sambil menambahkan pikirannya. Xuan Kongzi menyeringai dan mengangguk. Ia mengelus jenggotnya dan berkata, generasi muda saat ini memiliki banyak orang yang luar biasa. Namun, hal yang paling membuatku penasaran adalah sejauh mana Xiao Yan akan mencapainya. Xiao Yan? Murid Yao Chen? Orang tua berkulit gelap itu terkejut. Matanya langsung melirik wanita cantik di sampingnya. Yao Chen. Wanita cantik itu sedikit terkejut. Dia telah menjalani retret selama bertahun-tahun. Selain hal-hal penting seperti menyegel 3.000 api terbakar, dia biasanya tidak akan menunjukkan dirinya. Dapat dikatakan bahwa dialah yang paling rendah hati di antara 3 kepala raksasa Menara Pil. Bahkan beberapa orang yang baru saja memasuki Menara Pil mungkin tidak menyadari keberadaannya. Banyak orang mengira bahwa tidak pernah ada wanita berkepala raksasa dalam sejarah Menara Pil. Namun, hanya mereka yang berpengalaman yang menyadari bahwa kepala Menara Pil raksasa pertama telah muncul sebelum Cao Ying. Namun, dia jauh lebih tua dari Cao Ying. Wanita misterius dan cantik ini pernah dianggap sebagai orang yang sangat terkenal di seluruh benua Douqi. Namanya tidak sedikit lebih lemah dari 2 kepala raksasa lainnya. Meskipun dia telah menjalani retret selama bertahun-tahun dan tidak terlibat dalam masalah apapun, matanya menunjukkan kilatan yang tidak diketahui ketika dia mendengar nama jauh yang sulit dia lupakan. Berdasarkan apa yang dikatakan Xiao Yan, Yao Chen saat ini telah mendarat di tangan Aula Jiwa. Setelah pertemuan pil selesai, kami mungkin bisa membantu orang tua ini jika memungkinkan. Bagaimanapun juga, tidak peduli apapun yang terjadi, dia sangat membantu Menara Pil kita saat itu. Xuan Kongzi perlahan memberitahu mereka. Wajah wanita cantik itu sedikit berubah setelah mendengar apa yang terjadi.
Mentalitasnya yang seperti sumur tua mulai berfluktuasi. Wajahnya merosot ketika dia berkata, "Siapa yang meminta lelaki tua itu bertindak hebat saat itu?" Dia tahu bahwa aula jiwa telah mengincarnya, namun dia masih berani berkeliaran. Dia pantas menerima nasib seperti ini. Kamu mungkin berbicara dengan bahasa yang mudah, tapi siapa yang tidak tahu bahwa kamulah yang paling mengkhawatirkan lelaki tua itu? Anda diam-diam telah mengirim cukup banyak orang untuk menanyakan tentang Yao Chen selama tahun-tahun ini. Kita berdua tahu, Xuan Kongzi menghela nafas. Siapa yang peduli kalau dia mati? Alis wanita cantik itu menjadi vertikal, membuatnya tampak perkasa bahkan tanpa merasa marah. Namun, kata-kata ini sepertinya tidak mendapat dukungan ketika sampai ke telinga Xuan Kongzi dan yang lainnya. Namun, keduanya dengan jelas memahami karakter keras kepala wanita itu. Mereka hanya bisa menggelengkan kepala tanpa daya. Banyak tetua dari Menara Pil saling memandang setelah ketiganya berdebat. Setiap orang dengan bijak memilih untuk bertindak seolah-olah mereka tidak mendengar apapun. Biarkan aku bertemu anak kecil ini setelah pertemuan Pil selesai. Saya telah mendengar bahwa anggota Aula Jiwa juga berencana untuk menangkapnya. Tidak peduli apa, dia juga muridnya. Wanita cantik itu menjadi tenang setelah keheningan Xuan Kongzi dan teman-temannya. Matanya meredup saat dia berbicara dengan ekspresi rumit di matanya. Xuan Kongzi dan pria berkulit gelap itu saling berhadapan setelah mendengar kata-katanya. Mereka mengangguk, tetapi tidak menambahkan apapun. Xiao Yan dengan jelas merasakan lencana level di dadanya memancarkan riak aneh saat tubuhnya masuk ke dalam ruang terdistorsi abu-abu gelap. Di bawah riak yang menyebar ini, kekuatan hisap muncul dari ruang yang terdistorsi saat tubuhnya menyentuhnya, menyedot Xiao Yan ke dalamnya. Kekuatan hisap yang tiba-tiba ini menyebabkan mata Xiao Yan menjadi silau. Saat berikutnya dia mendapatkan kembali penglihatannya, dia menemukan bahwa dia sudah berdiri di ruang misterius berwarna abu-abu gelap. Ruang ini dipenuhi uap abu-abu pekat. Seseorang bahkan tidak bisa melihat setengah meter ke segala arah dengan matanya. Selain itu, sedikit distorsi akan muncul ketika penglihatan seseorang bergeser ke beberapa area. Jelas sekali, tempat ini seharusnya disebut sebagai rintangan alam fantasi. Kaki Xiao yang tetap tertanam di atas uap abu-abu gelap. Dia tidak menyerang secara sembarangan. Sebaliknya, dia terus berdiri diam di sana. Matanya sedikit terpejam saat kekuatan spiritualnya yang agung perlahan menyebar seperti gelombang air. Uap abu-abu gelap jelas menekan jiwa seseorang. Ini adalah sesuatu yang Xiao Yan pernah dengar Ye Zhong sebutkan sebelumnya. Makanya, dia tidak merasa terlalu terkejut. Penindasan semacam ini juga ada batasnya. Dengan kekuatan jiwanya saat ini, dia dapat dengan mudah memperhatikan situasi di sekitarnya meskipun ada penghalang uap. Namun, jarak yang bisa dijangkau oleh kekuatan batinnya telah sangat berkurang. Penyebaran kekuatan spiritual Xiao Yan memungkinkan dia merasakan riak yang terbentuk oleh uap abu-abu gelap di sekitarnya. Pasti ada pesaing baru yang terus masuk. Ini sedikit mirip dengan gelombang energi di pegunungan mata surgawi, namun, apa yang terbentuk secara alami sementara tempat ini adalah labirin yang tercipta dari penggunaan kekuatan manusia untuk mendistorsi ruang. Metode menjebak seseorang ini bahkan lebih sulit untuk dihadapi, Xiao Yan mengungkapkan ekspresi kontemplasi. Tempat ini seharusnya didirikan oleh para ahli dari Menara Pil. Mereka mungkin menggunakan kekuatan besar untuk mendistorsi ruang. Ruang yang terdistorsi sangat besar. Jika seseorang menerobos masuk secara acak, dia pasti akan kehilangan arah atau bahkan terjebak di sini. Tidak peduli betapa rumitnya rintangan di dunia fantasi ini, bagaimanapun juga itu adalah buatan manusia. Jika seseorang ingin berhasil keluar dari area ini, ia harus mengidentifikasi dengan jelas jejak distorsi spasial di dalamnya. Selama seseorang mengikuti jalur melengkung yang dibentuk oleh ruang terdistorsi, seseorang akan berhasil keluar dari alam fantasi ini. Tentu saja hal ini mudah untuk dijelaskan, namun cukup sulit untuk dilakukan. Di bawah uap aneh yang merembes ini, penglihatan dan kekuatan batin seseorang semuanya ditekan dengan kuat. Akan sulit jika seseorang ingin dengan jelas mengidentifikasi jejak spasial yang rumit dalam situasi ini, di mana seseorang pada dasarnya buta, bagi seorang alkemis biasa. Untungnya, Xiao Yan tidak termasuk dalam kategori biasa ini.
Dengan kekuatan jiwanya saat ini, bahkan beberapa alkemis kelas 7 tingkat tinggi tidak dapat dibandingkan dengannya. Meskipun jiwa sedang ditekan karena uap berwarna abu-abu, itu tidak cukup untuk menghentikan seseorang menghadapi apa yang disebut rintangan alam fantasi. Astaga! Xiao Yan tersenyum tipis ketika dia mendengar gelombang angin membelah di jarak yang cukup dekat. Dengan mengandalkan persepsi spiritualnya, dia menyaksikan sejumlah alkemis secara acak menerobos dan akhirnya menjebak diri mereka sendiri di ruang yang terdistorsi, tidak mampu membebaskan diri. Xiao Yan diam-diam menyebarkan kekuatan spiritualnya. Dia meletakkan kedua tangannya di belakangnya saat kakinya dengan lembut melangkah melewati ruang kosong. Dia dengan santai mengikuti rute yang telah diselidiki oleh kekuatan spiritualnya dan perlahan berjalan ke depan. Ruang terdistorsi ini ternyata sangat luas. Menambah ukurannya pada banyaknya lipatan spasial di dalamnya, menyebabkan tempat ini tampak seperti labirin. Jika seseorang linglung, ia akan menerobos ke dalam lipatan spasial yang terdistorsi dan akhirnya kehilangan kualifikasi untuk melanjutkan ujian. Ruang itu sangat luas dan tak ada habisnya. Namun, Xiao Yan tidak merasa cemas karena hal ini. Langkah kakinya berlanjut dengan kecepatan tetap. Dia telah menyaksikan banyak pesaing yang masuk ke bidang spasial karena kecerobohan sesaat mereka. Oleh karena itu, dia secara alami memahami bahwa jika dia ceroboh di tempat seperti ini, nasib yang akan menunggunya pasti akan sangat menyedihkan karena tersingkir dari kompetisi. Xiao Yan juga telah bertemu dengan sejumlah pakar sejati sepanjang perjalanannya. Hal yang membuat hatinya terkejut adalah sebagian besar dari orang-orang ini telah mendeteksi persepsi spiritualnya. Namun, mereka tidak datang untuk ngobrol dengannya. Sebaliknya, mereka semua dengan hati-hati mundur jauh. Xiao Yan tidak terkejut karena orang-orang ini mundur. Namun, dia merasa tidak bisa berkata-kata di dalam hatinya. Sebagian besar alkemis yang berpartisipasi dalam pertemuan pil benar-benar memiliki kekuatan yang besar. Dengan melihat situasinya, dia setidaknya bisa mengatakan bahwa cukup banyak orang yang tidak terhenti oleh apa yang disebut sebagai rintangan alam fantasi. Kaki Xiao Yan perlahan maju ke depan di ruang yang dipenuhi oleh uap abu-abu gelap. Jika dia menghitung waktunya, dia seharusnya berada di ruang ini selama sekitar 1 jam. Selain itu, dia bisa merasakan distorsi spasial dengan persepsi spiritualnya menjadi lebih rumit. Kadang-kadang, dia berputar-putar untuk menghindari lipatan spasial yang menghalangi jalannya. Langkah kaki Xiao Yan dengan lembut melangkah melewati kabut abu-abu gelap. Sebuah pikiran tiba-tiba muncul di hatinya. Dia mengangkat hatinya dan melihat ke dalam kabut di kejauhan. Dia bisa melihat gelombang riak yang tiba-tiba muncul di tempat itu. Segera, sosok tua perlahan berjalan mendekat. Tiba-tiba hati Xiao Yan bergetar saat melihat wajah sosok tua itu. Guru? Mata Xiao Yan kaget saat dia melihat pria tua yang tersenyum di depannya. Wajah familiar itu adalah Yao Lao, yang telah ditangkap oleh aula jiwa. Yao Lao berdiri tidak jauh dari Xiao Yan dan tersenyum. Setelah itu, dia memberi isyarat pada Xiao Yan dengan tangannya. Kaki Xiao Yan hampir tak terkendali melangkah ke depan ketika dia melihat wajah ramah dan akrab itu. Atas panggung batu sedikit terdistorsi. Lebih dari 10 sosok perlahan muncul di sana. Perasaan bahaya tiba-tiba muncul di hati Xiao Yan saat dia mengangkat kakinya ke depan. Kakinya juga dipegang olehnya. Setelah itu, dia menghirup udara dalam-dalam, dan jantungnya kembali jernih. Itu adalah sosok ilusi, wilayah dalam penghalang alam fantasi ini mampu membentuk ilusi berdasarkan apa yang ada dalam pikirannya. Xiao Yan mengerutkan kening. Dia memandangi sosok tua itu. Butuh waktu lama sebelum dia menghela nafas dengan lembut. Dengan lambaian lengan bajunya, angin bertiup kencang, dan menghamburkan sosok tua itu. Lipatan spasial tersembunyi di balik sosok itu terungkap. Uap hitam aneh samar-samar meresap ke dalam lipatan spasial ini. Hambatan dunia fantasi ini memang beresiko. Mata Xiao yang terfokus pada uap hitam yang aneh. Dia mengerti bahwa kemunculan sosok ilusi itu pasti ada hubungannya dengan ini. Kehati-hatian dalam hati Xiao Yan sekali lagi meningkat saat dia menggelengkan kepalanya. Dia bisa merasakan bahwa tempat ini tidak jauh dari pintu keluar alam fantasi. Kekuatan spiritualnya menyebar dan sekali lagi menemukan jejak spasial di depannya. Dia menggerakkan kakinya dan perlahan berjalan ke kejauhan.
Xiao Yan melihat cukup banyak ilusi orang-orang yang dia pikirkan selama perjalanannya, Sun Er, Cailin, Xiao San, Yun Yun, dan lain-lain. Mereka semua adalah orang-orang yang sangat dia ingat. Namun, dengan pelajaran yang dia pelajari terakhir kali, Xiao Yan tidak lagi merasa linglung karena kemunculan sosok ilusi kali ini. Tidak peduli seberapa jelas sosok ilusi itu, dia hanya merasa sedikit nostalgia saat dia melihat mereka sebelum melambaikan lengan bajunya, berbalik, dan melanjutkan. Banyak ilusi muncul di sepanjang jalan. Namun, hal itu tidak membuat Xiao Yan melambat. Mengikuti langkah tegasnya, kabut tebal berwarna abu-abu gelap yang menyebar di depannya tiba-tiba menjadi redup sekitar setengah jam kemudian. Segera, lubang hitam berukuran 10 kaki yang terdistorsi muncul dari jarak dekat di depannya. Ini adalah terowongan spasial yang mengarah ke alam pil. Bab 1159 Pintu masuk ke alam pil. Area yang sangat luas terletak di depan terowongan spasial. Ruang di sekitarnya sangat terdistorsi. Jelas, ini adalah titik terobosan spasial yang diciptakan secara paksa oleh para ahli dari Menara Pil. Keterampilan dan kemegahan semacam ini sungguh luar biasa. Bahkan faksi seperti Lembah Sungai Es tidak akan mampu menunjukkan kemampuan atau keberanian seperti itu. Saat ini, cukup banyak sosok manusia yang duduk di tanah kosong tersebut. Semuanya memiliki aura yang kuat. Jelas sekali, mereka semua adalah pesaing yang telah melewati rintangan alam fantasi sebelumnya. Sosok-sosok manusia ini berserakan, saling memandang dengan tatapan hati-hati. Hanya sejumlah kecil yang berkumpul berpasangan atau bertiga. Namun, mata mereka yang biasanya memandang orang lain juga dipenuhi dengan kehati-hatian. Tidak ada teman di tempat seperti itu. Hanya pesaing yang ada. Kemunculan Xiao Yan yang tiba-tiba secara alami menarik perhatian semua orang di tanah kosong. Banyak tatapan yang mengandung berbagai emosi tertuju padanya. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah saat dia merasakan tatapan yang samar-samar mengandung niat buruk di antara tatapan hati-hati. Matanya perlahan menyapu tanah kosong. Ia menemukan sosok Cao Ying dan Xiong Qing. Saat Xiao Yan melihat Cao Ying dan Xiong Qing, mereka berdua juga merasakan tatapannya. Cao Ying sedikit terkejut. Segera, sudut mulutnya menampakkan senyuman mempesona yang membuat hati banyak pria terguncang. Xiong Qing, bagaimanapun, sedikit mengernyit tanpa meninggalkan jejak. Xiao Yan tersenyum pada mereka berdua di kejauhan. Namun, dia tidak melangkah maju untuk bergabung dengan mereka. Sebaliknya, dia mundur agak jauh dan menemukan tempat kosong untuk duduk. Dia tidak berniat mendekati kedua orang ini. Dia tidak begitu memahaminya. Tidak ada yang tahu apakah dia akan dikhianati oleh mereka jika dia bekerja sama dengan mereka. Pengalaman bertahun-tahun berarti Xiao Yan telah menyaksikan banyak hal seperti itu. Hatinya secara alami lebih berhati-hati. Selain itu, ujian di alam pil mungkin hanya untuk memasukinya dan menemukan beberapa harta alam sesuai dengan tugasnya di permukaan, tetapi ujian putaran kedua ini sangatlah penting. Babak pertama ini menyingkirkan banyak orang. Dari sini kita dapat mengetahui betapa sulitnya ujian ini. Xiao Yan dengan jelas memahami dalam hatinya bahwa musuh terbesar di babak kedua adalah pesaing yang hadir di sini. Oleh karena itu, bekerja sama satu sama lain kurang bijaksana dibandingkan bertindak sendiri jika salah satu tidak bisa mempercaya yang lain. Xiong Qing menghela nafas lega di dalam hatinya saat melihat Xiao Yan duduk sendirian. Namun, Cao Ying tanpa sadar mengerutkan alisnya. Xiao Yan berulang kali tidak memberinya wajah apapun. Dia akan mulai merasa sedikit marah tidak peduli seberapa sabarnya dia. Teruslah berakting. Saya ingin tahu bagaimana Anda akan melakukan apapun sendirian setelah Anda memasuki alam pil. Gigi perak Cao Ying bergesekan dengan lembut seperti kucing liar saat dia berbicara dengan kemarahan di dalam hatinya. Xiao Yan secara alami tidak menyadari apa yang dipikirkan Cao Ying di dalam hatinya. Setelah duduk, dia beralih ke terowongan spasial di kejauhan. Ada seorang tetua berpakaian preman di depan terowongan. Cangkang kura-kura raksasa berwarna hitam yang terbuat dari logam berada di bawah tubuhnya. Orang tua itu duduk di atas cangkang kura-kura ini. Dari lencana di dada tetua ini, dia jelas merupakan anggota Menara Pil. Namun, hampir tidak ada seorang pun ketika orang seperti itu di dalam Menara Pil muncul. Mata Xiao Yan menyapu sesepuh yang tampak malas ini, dan hatinya bergetar karena dia sama sekali tidak dapat melihat kekuatan sesepuh pada kura-kura ini.
Ini memang menara pil. Ini benar-benar tempat dengan banyak individu tersembunyi yang penuh kekuatan. Xiao Yan mengalihkan pandangannya ketika pria yang berada dalam kondisi tidur palsu itu tiba-tiba membuka matanya. Xiao Yan bisa merasakan kekuatan spiritual pria itu, tertinggal di antara alisnya, sedikit gemetar saat matanya terbuka. Orang tua itu menatap Xiao Yan dengan acuh tak acuh. Setelah itu, dia mengamati perhentian lainnya. Suaranya terdengar sedikit lemah saat dia berkata, "Sudah waktunya. Anda dapat memasuki alam pil. Setiap orang yang masuk harus datang kepada saya dan menerima tugas daftar obat, peta alam pil, dan batu spasial. Anda semua harus menemukan ramuan obat di daftar obat. Hanya dengan mengumpulkan semua bahan obat dalam daftar, seseorang akan berhasil melewati rintangan ini. Saya tidak akan bicara lebih banyak tentang penggunaan peta. Titik keluar dari alam pil ada di atasnya. Kalian semua bisa segera pergi ke sana setelah mengumpulkan semua bahan obat. Adapun batuan spasial. Ini digunakan untuk melindungi hidup Anda. Jika Anda berada dalam situasi di mana hidup Anda dalam bahaya, Anda dapat menghancurkan batuan luar angkasa. Setelah itu, Anda secara otomatis akan dikirim keluar dari alam pil. Namun, Anda akan kehilangan kualifikasi untuk melanjutkan kompetisi ketika Anda menghancurkan batu spasial. Apakah kamu mengerti?" Pria tua itu perlahan mengangkat matanya mendekati akhir. Semua orang mengangguk sedikit setelah mendengar penjelasannya. Mereka yang bisa sampai di tempat ini dengan kecepatan seperti itu semuanya adalah orang-orang luar biasa. Mereka dengan jelas memahami bahwa orang tua di depan mereka bukanlah orang tua biasa. Karena alam pil berada dalam kondisi hancur, tidak cocok bagi seseorang untuk tinggal di dalamnya dalam waktu lama. Makanya, Anda semua hanya punya waktu 10 hari untuk mencari bahan obat yang Anda butuhkan. Identifikasi bahan obat adalah kemampuan dasar seorang alkemis. Saya rasa Anda tidak membutuhkan siapapun untuk mengajari Anda, bukan? Sudut mulut tetua itu terangkat ketika dia dengan malas berkata. Terlebih lagi, meskipun alam pil tidak cocok bagi manusia untuk tinggal dalam jangka waktu yang lama, ini seperti tanah yang diberkati bagi beberapa binatang ajaib. Setelah bertahun-tahun berkembang biak, binatang ajaib di alam pil ini menjadi sangat kuat. Kalian semua harus berhati-hati jika bertemu dengan mereka. Jangan kehilangan nyawamu karena tidak ada yang akan pergi dan menyelamatkanmu. Anda semua harus siap mental. Pertemuan pil bukanlah sebuah permainan, dan juga bukan kompetisi biasa. Terlebih lagi, orang yang terakhir bertahan setelah pertarungan berdarah ini akan menjadi juara dari pertemuan pil ini. Seseorang akan berhasil sementara puluhan ribu orang akan gagal. Pertemuan pil seperti ini, suara lelaki tua itu menjadi semakin dingin ketika dia selesai berbicara. Saya akan berhenti mengucapkan kata-kata yang tidak perlu lagi. Mereka yang siap secara mental dapat melanjutkan dan mengambil hal-hal yang diperlukan. Masih ada waktu jika kamu ingin mundur, lelaki tua bercangkang kura-kura itu perlahan menyapukan pandangannya ke sekeliling. Namun, tidak ada satu orang pun yang mundur. Setiap orang yang hadir memiliki keahlian tertentu. Bagaimana mungkin mereka takut dengan kata-katanya? Seorang pria parubaya berjubah alkemis berdiri tanpa ekspresi apapun begitu tetua bercangkang kura-kura mengucapkan kata-kata itu. Setelah itu, dia berjalan ke depan pria bercangkang kura-kura dan menerima barang tersebut. Pria parubaya itu melangkah maju dan berjalan ke dalam terowongan spasial yang berputar perlahan sebelum menghilang dengan cepat. Beberapa orang mulai melangkah maju satu demi satu setelah pria parubaya itu. Mereka menerima barang mereka sebelum memasuki terowongan spasial dengan cepat dan teratur. Xiao Yan tidak terburu-buru untuk masuk. Sebaliknya, dia mengamatinya dengan mata dingin. Dari apa yang dikatakan lelaki tua di atas kura-kura ini, alam pil jelas bukan tempat yang bersahabat. Namun, itu wajar jika dipikir-pikir. Tempat ini akan menghilangkan alkemis luar biasa yang datang dari seluruh benua Douki. Tidak ada yang akan percaya jika tidak berbahaya. Dia akan mengizinkan orang-orang yang berada di garis depan untuk berada di garis depan di tempat seperti ini. Setelah sekitar 100 orang memasuki terowongan spasial, Cao Ying dan Xiong Qing juga berdiri. Mereka menerima barang dari orang tua berupa cangkang penyu sebelum memasuki terowongan. Penyihir itu menoleh dan dengan kejam menatap Xiao Yan sebelum dia masuk, menyebabkan Xiao Yan merasa sangat tidak berdaya. Xiao Yan akhirnya berdiri segera setelah kelompok Cao Ying masuk.
Dia baru saja akan bergerak ketika riak muncul di belakangnya. Sesosok muda perlahan muncul. Xiao Yan juga merasakan sesuatu saat sosok ini masuk. Dia menoleh dan rasa dingin yang mendalam segera melintas di matanya yang hitam pekat karena sosok ini bukan sembarang orang. Sebaliknya, itu adalah orang yang berkonflik dengan Xiao Yan yang mengemudi di pameran perdagangan alkemis saat itu dan kemudian menjual informasi tentang Xiao Yan kepada Mu Gu tua, Chen Xian. Chen Xian masih mengenakan pakaian putih. Tangannya membawa kipas logam berwarna ungu. Sekilas, dia terlihat cukup bagus. Namun, dadanya memiliki lencana level tambahan saat ini. 7 bintang ungu emas berkelap-kelip di lencananya. Jelas sekali, orang ini adalah Grandmaster Alkemis kelas menengah tingkat 7. Chen Xian mengalihkan pandangannya setelah masuk. Dia menyapu mereka ke tempat itu sebelum berhenti di Xiao yang tidak jauh di depannya. Dia awalnya sedikit terkejut sebelum senyum mengejek muncul di wajahnya. Kipas logam ungu di tangannya dilemparkan ke telapak tangannya saat Chen Xian berjalan menuju terowongan spasial. Saat dia berjalan melewati Xiao Yan, dia menghentikan langkahnya, dan dengan lembut tertawa. Xiao Yan, kan? Tidak kusangka hidupmu begitu kuat. Bahkan dengan bertindak secara pribadi, orang itu tidak dapat mengambil nyawa kecilmu ini. Mata Xiao Yan tertuju pada Chen Xian yang tampak menyeramkan di depannya. Sudut mulutnya menampakkan senyuman yang mengandung makna lebih dalam. Dia dengan lembut berkata, "Pemimpin sekte muda Chen Xian. Yang terbaik adalah Anda menyembunyikan diri Anda dengan baik setelah memasuki alam pil. Jika tidak, sekte Xuan yang mendalam tidak akan memiliki penerus." Kipas ungu itu mendarat dengan keras di tangan Chen Xian. Matanya dingin saat menatap Xiao Yan. Dia perlahan mengangguk beberapa saat kemudian dan berkata, "Saya akan mengembalikan kata-kata ini kepada Anda. Jangan biarkan aku bertemu denganmu di alam pil. Jika tidak, saya akan membuat Anda memahami apa yang disebut nasib yang lebih buruk daripada kematian." Senyuman sinis di sudut mulut Chen Xian menjadi lebih tebal setelah kata-katanya yang padat terdengar. Dia tidak mengatakan apapun saat dia berbalik dan berjalan menuju terowongan. Dia menerima barang-barang dari tetua bercangkang kura-kura dan melangkah ke terowongan spasial. Xiao yang tersenyum sedikit saat dia melihat punggung Chen Xian menghilang ke dalam terowongan spasial. Namun, senyuman ini mengandung niat membunuh. Dia pasti akan mengambil nyawa Chen Xian. Semoga kamu tidak mati di tangan orang lain. Akan sangat membosankan jika itu masalahnya. Xiao Yan menyeringai. Dia mengambil 2 langkah ke depan, mengambil barang-barang dari lelaki tua bercangkang kura-kura dan menyimpannya di cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia berbalik dan melangkah ke terowongan spasial. Tubuhnya perlahan menghilang. Bab 1160 Tanah Rahmania Glutinosa yang berusia 1000 tahun. Di dataran terpencil, warna tanah tampak kekuningan. Kadang-kadang, ada beberapa dekorasi hijau di sekitarnya, memancarkan sedikit kekuatan hidup. Terkadang akan ada beberapa binatang ajaib kecil yang berlarian di sekitar dataran. Mereka menghasilkan gumpalan asap kuning sebelum menghilang di kejauhan. Keheningan di dataran yang sunyi berlanjut selama beberapa waktu sebelum ruang kosong tiba-tiba bergetar. Segera, sesosok tubuh keluar dari ruangan. Sosok yang baru saja bergegas keluar dari ruang itu secara alami adalah Xiao Yan, yang telah memasuki terowongan spasial. Mata Xiao Yan sedikit terkejut saat pemandangan terpencil di hadapannya muncul di matanya. Sebuah pikiran terlintas di benaknya dan tubuhnya tetap melayang di langit. Dia tidak sembarangan mendarat di tanah. Ini adalah alam pil, ya. Xiao Yan mengangkat matanya dan melihat sekelilingnya. Tempat ini penuh energi. Namun, sepertinya ada benih kekerasan dalam energi ini. Mungkinkah ini karena alam pil rusak? Tangan Xiao Yan meraih ruang kosong di depannya saat dia memikirkan masalahnya. Menciptakan alam adalah kekuatan ilahi yang hanya dimiliki oleh elit Dou Sheng. Tentu saja, kalaupun seseorang berhasil menciptakan alam, maka diperlukan seseorang untuk terus menjaganya. Jika tidak, dunia secara bertahap akan mengalami kemunduran. Xiao Yan merenung sejenak sebelum membuang pikiran itu di dalam hatinya. Dia mengepalkan tangannya dan kulit kambing muncul di dalamnya. Ini adalah daftar obat-obatan yang diberikan oleh lelaki tua yang menunggangi cangkang penyu sebelum memasuki terowongan. Dia perlu mengumpulkan semua harta alam yang tercatat di dalamnya agar berhasil melewati rintangan ini.
Taktik menara pil ini tidak buruk, mereka telah mengubah semua pesaing menjadi pekerja mereka untuk mencari bahan obat. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Matanya kembali ke kertas kulit kambing. Sesaat kemudian, alisnya tanpa sadar menyatu. Tidak banyak kekayaan alam yang tertulis di kulit kambing. Hanya 3 hal yang tertulis di sana. Namun, ketiga jenis tanaman obat tersebut menyebabkan dia mulai merasakan sakit kepala. Jamur daun naga 9 inti, bubur buah spiritual darah iblis, rumput abadi yang meningkat. Xiao Yan menggumamkan nama 3 harta karun alam di mulutnya. Kepala Xiao Yan tanpa sadar sedikit membengkak. Dia pernah mendengar nama-nama ini karena semuanya cukup terkenal. Sepertinya tidak ada seorang alkemis yang tidak menyadari betapa berharganya benda-benda ini. Menara pil ini benar-benar terlalu kejam. Ukuran alam pil kemungkinan besar cukup besar. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk menemukan 3 harta karun yang sangat langka di dalamnya. Xiao Yan tertawa getir. Dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan peta alam pil. Dia membuka peta dan melihat 3 lingkaran merah digambar di 3 lokasi berbeda di peta. Ini, mungkinkah itu lokasi di mana ketiga benda itu berada? Xiao Yan kaget saat melihat area itu dikelilingi tanda merah. Dia segera berpikir keras. Segalanya akan lebih mudah jika hal itu terjadi. Astaga! Sementara Xiao Yan memikirkan tentang apa arti lingkaran itu, gelombang distorsi sekali lagi muncul di ruang di atas dataran ini. Segera, lebih dari selusin sosok bergegas keluar dari ruang pada saat yang sama dan mendarat di tanah. Bang! Kaki orang-orang ini baru saja mendarat di tanah ketika ular piton sepanjang 1000 kaki tiba-tiba keluar dari permukaan seperti gundukan pasir. Mulutnya yang ganas menggigit kepala seorang alkemis. Perubahan mendadak yang tidak terduga ini menyebabkan sang alkemis sedikit terkejut. Namun, dia tidak panik. Dengan teriakan dingin, pilar douki yang kuat melesat keluar dan dengan keras menghantam kepala ular piton raksasa itu. Kekuatan dahsyat tersebut menyebabkan ledakan muncul di kepala ular piton raksasa tersebut sebelum menyebabkannya meledak. Sang alkemis mengungkapkan ekspresi bangga di wajahnya setelah membunuh ular besar itu. Namun, sebelum dia bisa menghela nafas lega, matanya tiba-tiba menyipit. Tawa kejam terdengar di samping telinganya. Nak, karena kamu punya keahlian, sebaiknya kamu tersesat. Hati sang alkemis terkejut ketika tawa kejam dimulai. Sebelum dia bisa pulih, batang baja itu dengan kejam mendarat di dadanya. Kekuatan mengerikan itu membuatnya terbang seperti bola meriam. Setelah itu, dia menggosok tanah hampir 100 meter sebelum berhenti perlahan. Sang alkemis baru saja menstabilkan tubuhnya ketika cahaya putih terpancar dari telapak tangannya. Ruang di sekelilingnya menjadi terdistorsi sebelum menyerapnya ke dalamnya. Dari kelihatannya, batu spasial di tangannya telah hancur. Perubahan mendadak ini membuat cukup banyak orang yang hadir terkejut. Segera, banyak tatapan menatap ke arah orang yang menyerang mereka. Orang yang menyerang mereka adalah seorang pria bertubuh besar yang mengenakan jubah alkemis. Wajahnya penuh daging. Sekilas, dia sepertinya bukan orang baik. Ada batang baja sepanjang 10 kaki di bahunya. Beberapa darah segar menempel di permukaan batang logam. Hehe, dia lari dengan cepat. Pria besar yang membawa batang logam itu memperhatikan tempat di mana sang alkemis menghilang sebelumnya, dan tanpa sadar dia membuka mulutnya untuk tersenyum. Setelah itu, kilatan tajam melintas di matanya saat dia sekali lagi menoleh ke yang lain. Melihat orang dengan daging tegas di seluruh wajahnya menatap, ekspresi beberapa pesaing lainnya berubah. Kehati-hatian muncul di hati mereka. Beberapa dari mereka bahkan mengeluarkan senjatanya. Di tempat ini, mereka memahami dengan jelas bahwa semua peserta lainnya adalah pesaing mereka. Mereka akan mendapat kesempatan tambahan jika bisa menghabisi salah satunya. Pria besar itu mengangkat mulutnya dengan jijik saat melihat mereka mengeluarkan senjata. Batang logam berisi bekas darah di tangannya melambai dengan keras. Setelah itu, dia mengirim ular piton besar itu terbang. Ketika ular piton besar itu diusir, cekungan segera muncul di bawah bukit pasir. Rimpang berwarna kuning tua, seukuran kepala anak-anak, muncul di lubang di depan mata semua orang. Tanah Rahmania glutinosa? Kejutan melintas di mata Xiao Yan saat dia melihat rimpang kuning tua jauh di bawah tanah. Tanah Rahmania glutinosa ini adalah sejenis ramuan obat langka yang dibentuk dengan mengumpulkan kekuatan tanah.
Jika energi seseorang memicu pemberontakan yang hebat saat dia sedang berlatih, tanah Rahmania glutinosa ini serta beberapa bahan obat tambahan dapat disuling menjadi pil dengan kemampuan untuk menekan pemberontakan. Mata Xiao Yan berhenti di lubang yang dalam saat kejutan melintas di matanya. Dia sepertinya sedang memikirkan ramuan itu. Tanah Rahmania glutinosa yang berumur 100 tahun hanya sebesar kepalan tangan. Terlebih lagi, itu adalah keberadaan yang sangat langka. Tidak disangka bahwa tanah Rahmania glutinosa di alam pil ini telah berkembang sedemikian rupa. Sangat mengejutkan. Benda ini sepertinya berumur 1000 tahun. Jika benda ini dibawa ke dunia nyata, kemungkinan besar akan menarik banyak perhatian. Orang ini mungkin terlihat ceroboh, tapi dia sangat jeli. Dia bisa mengatakan bahwa tempat ini memiliki tanah Rahmania glutinosa kemungkinan besar karena dia telah mengenali piton tanah kuning itu. Xiao Yan melirik ular piton besar itu. Setiap area di mana piton kuning tanah muncul akan terdapat tanah Rahmania glutinosa. Namun ular piton kuning tanah ini tidak jauh berbeda dengan ular piton biasa. Jika seseorang tidak berpengalaman, kemungkinan besar dia akan kesulitan mengidentifikasinya. Kegembiraan liar melintas di mata lelaki besar itu ketika dia melihat ukuran tanah Rahmania glutinosa. Dia mengambilnya dan menariknya keluar. Setelah itu, dia membuka mulut untuk tersenyum. Tatapannya menyapu orang-orang dengan mata panas, dan wajahnya tenggelam. Dia dengan dingin berteriak. "Pergi jika kamu tidak ingin mati." Ekspresi selusin alkemis yang tersisa berubah ketika mereka mendengar teriakan dinginnya. Namun, setelah menyaksikan keganasan pria bertubuh besar tadi, mereka tak berani berkata apa-apa lagi. Kekejaman serangan orang ini tertanam dalam di benak mereka. Setelah ragu-ragu sejenak, para alkemis yang tersisa akhirnya memilih mundur. Meski tanah Rahmania glutinosa tergolong langka, namun tidak ada gunanya kehilangan hak bersaing karenanya. Penghinaan di wajah pria besar itu menjadi semakin pekat saat dia melihat orang-orang ini mundur sesuai perintah. Di antara orang-orang ini, setidaknya ada 2 orang yang hanya sedikit lebih lemah dari kekuatannya di puncak kelas Dou Huang. Namun, mereka tidak memiliki keganasan atau keberanian seperti dia. Oleh karena itu, tikus pengecut ini hanya bisa pergi dengan tangan kosong. Dunia selalu menjadi tempat di mana yang kuat memakan yang lemah. Jika seseorang tidak mempunyai keberanian, bagaimana dia bisa berhasil dan berdiri di atas orang lain? Sekelompok sampah. Pria besar itu meringkuk mulutnya. Setelah itu, ekspresi haus darah muncul di wajah pria besar itu. Dia baru saja hendak menyimpan tanah Rahmania glutinosa ke dalam cincin penyimpanannya ketika sebuah kekuatan isap tiba-tiba muncul dan menyambar tanah Rahmania glutinosa. "Sial, siapa yang berani menyentuh benda milik ayahmu ini?" Ekspresi tirani segera terlintas di wajah pria besar itu ketika tanah Rahmania glutinosa lepas dari tangannya. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat sesosok tubuh muda tergantung di udara tanpa dukungan. "Enyahlah." Xiao Yan di langit dengan acuh tak acuh melirik pria besar itu. Dia sama sekali tidak sopan. Taktik orang ini membuat Xiao Yan mengerti bahwa dia bukanlah orang baik. Seseorang harus menggunakan taktik jahat ketika berhadapan dengan orang jahat. Oleh karena itu, kata-kata Xiao Yan tidak memberikan ruang untuk diskusi. Ekspresi pria besar itu berubah ketika dia melihat Xiao Yan bisa tetap di udara tanpa dukungan apapun. Dia memahami dengan jelas makhluk seperti apa yang tetap melayang di udara. Ini berarti pemuda ini setidaknya adalah seorang elit Douzong. Seorang ahli tingkat ini bukanlah seseorang yang mampu disinggung oleh orang besar. Dia mengertakkan gigi sambil merasakan keengganan yang besar di dalam hatinya. Namun, pria bertubuh besar ini bukanlah seseorang yang tidak menyadari situasinya. Dia mampu merebut barang dari orang lain dan orang lain tentu saja bisa merebut barangnya. Jika seseorang bertindak dengan baik di alam pil ini, kemungkinan besar dia akan tertipu sampai pada titik di mana dia bahkan tidak akan dibiarkan mengenakan pakaiannya lagi. Pria besar itu dengan marah menatap Xiao Yan, tapi tidak berani bicara banyak. Matanya berhenti pada tanah berusia 1000 tahun Rahmania glutinosa di tangan Xiao Yan. Dia membawa perut penuh amarah saat dia berubah menjadi bayangan buram, bergegas ke pegunungan yang jauh. Wajah Xiao Yan tidak menunjukkan riak saat dia melihat pria besar itu pergi. Dia secara acak menempatkan tanah Rahmania glutinosa berusia 1000 tahun ini di cincin penyimpanannya setelah pria itu menghilang di kejauhan.
Tubuhnya perlahan mendarat di lubang yang dalam di tanah. Matanya mengandung antisipasi saat dia melihat ke dasar lubang yang dalam. Meskipun tanah berusia 1000 tahun Rahmania glutinosa sangat berharga, itu tidak cukup membuat Xiao Yan terlalu memperhatikannya. Hal yang benar-benar menarik baginya adalah sesuatu yang berada jauh di bawah tanah. Bab 1161 Sumsum Jiwa Inti. Xiao Yan pernah secara tidak sengaja membaca bahwa tanah Rahmania glutinosa terbentuk dengan mengumpulkan sari tanah yang berat dan tenang dari buku ramuan obat yang ditinggalkan Yao Lao. Namun, pertumbuhannya ada batasnya. Setiap tanah Rahmania glutinosa tidak akan terus bertambah besarnya setelah 1 abad karena kekurangan energi. Ini juga merupakan alasan mengapa tanah Rahmania glutinosa yang berumur lebih dari 100 tahun sangat langka. Berdasarkan apa yang tercatat dalam buku-buku kuno, jika tanah Rahmania glutinosa bisa tumbuh jauh melampaui usia 1 abad, berarti yang mendorong pertumbuhannya pasti bukanlah kekuatan tanah. Sebaliknya, itu adalah objek spiritual alami lainnya. Xiao Yan memahami isi hatinya setelah melihat tanah 1000 tahun Rahmania glutinosa. Pasti ada sesuatu yang lain di bawah tanah. Selain itu, hal inilah yang membuat tanah Rahmania glutinosa menjadi sehat. Hehe, memang layak berada di alam pil. Xiao Yan tidak bisa menahan tawa. Tangannya tiba-tiba melengkung saat dia mengepalkannya ke dalam lubang yang dalam. Kekuatan hisap melonjak dan sejumlah besar tanah terangkat. Akhirnya, Xiao Yan membuangnya secara acak. Di bawah kekuatan hisap Xiao Yan, lubang itu menjadi semakin dalam. Namun, objek spiritual yang diharapkan Xiao Yan tidak muncul. Mungkinkah buku kuno itu salah? Xiao Yan mengerutkan kening ketika dia tidak dapat menemukan apapun setelah menggali kedalaman hampir 50 hingga 60 kaki. Kata-katanya tidak lagi mengandung keyakinan seperti sebelumnya. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan Rahmania glutinosa yang berusia 1000 tahun. Dengan tambahan keraguan di hati Xiao Yan, penggaliannya melambat. Setelah menggali sekitar 10 kaki lagi, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Namun, saat dia hendak menyerah, matanya tiba-tiba melihat ke tanah yang telah dia gali sebelumnya. Terdengar suara, yang terkejut. Xiao Yan berlutut. Dia meraih segenggam tanah dengan tangannya. Tempat di mana tangannya disentuh terasa lembab. Udara basah bertahan dan mengeluarkan energi aneh. Kegembiraan melintas di mata Xiao Yan ketika dia merasakan keanehan tanah itu. Memang ada sesuatu yang membantu pertumbuhan tanah Rahmania glutinosa ini. Dengan penemuan ini, Xiao Yan segera berdiri kembali. Tangannya melengkung membentuk cakar sebelum dengan cepat meraih jauh ke dalam lubang. Mengikuti tarian tangannya, lubang itu perlahan mulai semakin dalam. Bang! Tanah lunak dari lubang yang dalam akhirnya mengeluarkan suara teredam di bawah penggalian Xiao Yan yang gigih dan tak kenal lelah selama sekitar 5 menit. Kekuatan mental Xiao Yan juga menguat saat ini. Tubuhnya bergerak, dan dia melompat ke dalam lubang yang dalam. Api hijau giok perlahan naik ke lubang yang dalam. Cahaya api yang lembut menerangi lubang tersebut hingga tampak seperti siang hari. Tubuh Xiao Yan mendarat di dalamnya. Dia menurunkan tubuhnya dan melambaikan lengan bajunya. Angin meniup lapisan tanah dan segera menampakkan batu giok seputih salju. Mata Xiao Yan berhenti pada batu giok putih salju sebelum segera menyempit. Ini adalah inti ibu giok. Inti ibu giok adalah permata misterius yang terbentuk dari aglomerasi kekuatan bumi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Karena ketenangan khusus dan kekuatan besar bumi, inti ibu giok adalah harta karun yang sulit ditemukan oleh seorang ahli bahkan dengan sejumlah besar uang. Jika seseorang menggunakan kursi yang terbuat dari inti ibu giok ketika seseorang sedang berlatih atau memurnikan pil, itu akan menekan energi liar dan kekerasan di dalam tubuhnya. Dengan ini, kemungkinan seseorang menyimpang dari norma selama latihan dan memasuki keadaan berbahaya pada dasarnya tidak ada. Jenis efek ini mirip dengan kursi teratai hijau yang diperoleh Xiao Yan saat mencari api inti teratai hijau saat itu. Jika seseorang mendiskusikan perbedaannya, inti ibu giok ini bahkan lebih baik. Ini memang sebuah harta karun. Xiao Yan tertawa. Tangannya menekan inti ibu giok di permukaan. Setelah itu, dia menekuk kakinya. Dengan teriakan nyaring, dia mengangkatnya dengan tangannya. Tanah berterbangan ke segala arah dan inti induk giok ditarik keluar dari tanah.
Setelah mengeluarkan inti ibu giok ini, Xiao Yan akhirnya menemukan bahwa benda ini tingginya sekitar 5 kaki dan selebar lengan. Inti ibu giok sebesar ini adalah barang yang sangat langka di dunia luar. Dengan benda ini, aku akan bisa mendapatkan hadiah 2 kali lipat dengan setengah usaha saat berlatih di masa depan. Xiao Yan tanpa sadar mengangguk ketika dia melihat ukuran inti ibu giok ini. Dia menarik tangannya, hanya untuk menemukan bahwa tangannya ditutupi cairan giok kental. Ini, Xiao Yan terkejut saat melihat cairan giok kental ini. Dia tiba-tiba pulih beberapa saat kemudian. Bahkan dengan ketenangannya, matanya masih menyipit. Segera, dia tiba-tiba menoleh ke inti ibu giok dan bergumam. Bagian dalam inti ibu giok, telah membentuk sumsum jiwa inti? Inti ibu giok sangat sulit dibentuk. Yang disebut inti sumsum jiwa ini bahkan lebih langka lagi. Rasa panas yang sulit disembunyikan tanpa sadar melonjak ke mata Xiao Yan saat ini. Api hijau giok di tangannya dengan cepat berkumpul sebelum berubah menjadi bilah api tipis. Akhirnya, ia memotong permukaan inti ibu giok dengan kecepatan seperti kilat. Pedang api dengan lembut memotong permukaan inti ibu giok. Sepotong batu giok seukuran ibu jari jatuh, memperlihatkan lubang seukuran buah kenari. Gelombang kabut putih samar merembes keluar dari lubang. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam dan segera merasakan erangan menenangkan muncul jauh di dalam jiwanya. Ci! Ci! Xiao Yan menunjukkan wajah gembira. Tangannya berubah menjadi bilah api saat pedang itu menari dengan cepat seperti kilat. Setiap kali pisau tangannya jatuh, lapisan batu giok akan jatuh dari inti ibu giok. Setelah ketinggian inti ibu giok dipotong paksa menjadi 2 oleh Xiao Yan, lubang batu giok seukuran kepala muncul di garis pandangnya. Dia segera fokus pada cairan putih setengah jari di dalam lubang giok. Memang, itu adalah sumsum jiwa inti. Mata Xiao Yan kaget saat melihat cairan kental berwarna putih. Kegembiraan di matanya tiba-tiba melonjak hingga batasnya saat ini. Sumsum jiwa inti adalah jenis harta karun yang sangat unik. Lagi pula, benda ini sangat menarik bagi para alkemis karena bisa menempa jiwa seseorang. Yang disebut tempering ini akan melemahkan dan menyucikan jiwa seseorang. Dengan kata lain, sumsum jiwa inti ini dapat memurnikan jiwa seseorang. Xiao Yan sudah lama mendengar tentang sumsum jiwa inti ini. Namun, dia belum pernah melihatnya selama bertahun-tahun. Dia akhirnya menemukan berkah luar biasa ini di alam pil kali ini. Hal ini benar-benar berguna untuk Xiao Yan saat ini. Dengan itu, kepercayaan diri Xiao Yan dalam menerobos ke tingkat jiwa segera meningkat 50%. Rasa panas di mata Xiao Yan berlangsung lama sebelum berangsur-angsur memudar. Dia menggunakan bilah api untuk menggali lubang batu giok dengan hati-hati. Setelah itu, dia menggunakan bahan yang dia miliki dan beberapa inti ibu giok untuk membuat sebuah kotak. Baru setelah itu dia menuangkan sumsum jiwa inti ke dalamnya. Xiao Yan hanya menghela nafas lega setelah menyelesaikan semua langkah ini. Inti sumsum jiwa ini tidak dapat dikonsumsi secara langsung. Untuk itu diperlukan harta alam lain untuk memediasinya agar dapat melepaskan efek penuhnya. Namun, untungnya harta karun lainnya ini adalah benda yang bisa dia temukan jika dia mencari dengan giat. Selain itu, alam pil adalah tempat yang penuh dengan harta karun. Jika seseorang beruntung, seseorang akan dapat memperoleh bahan obat yang diperlukan untuk memediasi efeknya saat berada di alam pil. Jika waktu mengizinkan, dia mungkin bisa mencapai level master kelas 8 saat dia keluar dari alam pil. Perjalanan ini tidak sia-sia. Alam pil ini benar-benar surganya para alkemis. Xiao Yan dengan lembut menepuk cincin penyimpanannya. Dia tanpa sadar membuka mulutnya dan tersenyum. Matanya menatap sisa setengah kaki inti ibu giok di depannya. Dengan lambaian tangannya, dia menyimpannya di cincin penyimpanannya. Meskipun dia memiliki sumsum jiwa inti ibu giok ini juga merupakan hal yang baik. Xiao Yan tentu saja tidak akan meninggalkannya. Jari kaki Xiao Yan menempel ke tanah setelah menyimpan barang-barang ini dengan benar. Setelah itu, tubuhnya bergegas keluar dan terus mendarat di samping lubang. Dia secara acak melambaikan tangannya dan tanah di sekitarnya beterbangan, mengisi kembali lubang yang dalam. Xiao Yan akhirnya bertepuk tangan setelah melakukan semua ini sebelum berbalik untuk pergi. Haha, teman muda ini. Siapapun yang melihat harta itu harus mendapat bagiannya. Benar-benar melanggar aturan jika kamu menyimpan semua itu. Tepat ketika Xiao Yan berbalik,
tawa tiba-tiba terdengar. Xiao Yan menoleh sedikit dan melihat ke arah tetua berjubah kuning yang perlahan berjalan keluar dari ruang terdistorsi. Apakah kamu sudah cukup bersembunyi? Saya pikir kamu akan tetap bersembunyi. Kemunculan lelaki tua berpakaian kuning itu sama sekali tidak mengejutkan Xiao Yan. Sebaliknya, dia mengangkat alisnya dan berbicara dengan sedikit senyuman. Dia telah merasakan keberadaan orang ini sejak dia mendarat di dasar lubang. Haha, aku yang dulu belum mencapai tahap di mana aku masih bisa bersembunyi dengan tenang setelah melihat harta karun seperti inti jiwa sumsum, tetua berpakaian kuning itu tertawa. Senyumannya bercampur dengan sedikit rasa dingin. Aku yang dulu adalah Huang Yi. Bolehkah saya tahu jika Anda pernah mendengar tentang saya? Tapi tidak masalah apakah Anda memilikinya atau tidak. Saya tahu bahwa Anda juga seorang elit Douzong. Oleh karena itu saya tidak mempunyai niat untuk merebutnya dengan paksa. Serahkan setengah inti sumsum jiwa dan aku bisa mengizinkanmu pergi. Tetua berpakaian kuning bisa merasakan aura Xiao Yan. Xiao Yan hanya memiliki kekuatan Douzong bintang 4 dan tidak memiliki kualifikasi untuk membuatnya, Douzong bintang 7, merasa takut. Jika dia tidak khawatir ahli lain akan tertarik karena pertarungan tersebut, kemungkinan besar dia akan segera menyerang dan merebut barang dari Xiao Yan. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum ketika dia mendengar kata-kata dari tetua berpakaian kuning. Setelah itu, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya belum pernah mendengar nama Anda. Namun, jika Anda ingin mendapatkan bagian dari harta itu dari saya, Anda pikir Anda sebenarnya siapa?" Ekspresi Xiao Yan langsung berubah sedingin es ketika dia berbicara sampai akhir. Cahaya dingin muncul di matanya yang hitam pekat. Dengan lambaian tangannya, boneka iblis bumi yang berkilau muncul. Setelah itu berubah menjadi petir perak. Tanpa ragu-ragu, ia bergegas menuju tetua berpakaian kuning. Wajah tersenyum dari tetua bernama Huang Yi berubah drastis saat boneka setan bumi muncul. Bersambung ke episode 222. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.